Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat ya. Nah, sebelum kita belajar ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan baik dan juga lancar. Kepada ketua kelasnya silakan dipimpin doanya. Oke, terima kasih kepada ketua kelas. Sebelum kita belajar, Ibu ingin cek kehadirannya dulu pada hari ini. Bagaimana ketua kelas? Apa teman-temannya hadir semua pada hari ini? Hadir semua, alhamdulillah ya. Nah, pada hari ini kita akan memasuki pembelajaran baru pada bab 5 mengenai listrik statis. Ibu ingin sedikit mereview pembelajaran kita pada bab 4 sebelumnya mengenai partikel, penyusun, benda mati, dan makhluk hidup. Ada yang masih ingat apa saja materi yang kita pelajari? Iya, tentang partikel, tentang atom, benar sekali. Nah, yang ingin Ibu tanyakan, apa saja partikel, penyusun, benda mati, dan makhluk hidup? Iya, coba dijelaskan kepada Suci. Benar sekali apa yang dijelaskan Suci ya. Setiap benda mati dan makhluk hidup tersusun oleh molekul-molekul, yang mana molekul-molekul ini tersusun oleh partikel-partikel kecil yang sering kita sebut dengan atom. Nah, atom ini tersusun oleh subatom, yaitu ada proton yang memiliki muatan positif, elektron yang memiliki muatan negatif, dan neutron yang tidak memiliki muatan atau disebut juga dengan netral. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai listrik statis. Ibu harap Anda semua belajar dengan bersungguh-sungguh dan bersemangat. Karena apa? Karena listrik ini erat sekali kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti menghidupkan lampu, menyalakan televisi, menghidupkan kipas angin, mengisi daya HP-nya, dan masih banyak lagi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, memahami konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjelaskan interaksi antar muatan listrik. Yang ketiga, memahami gaya listrik. Yang keempat, memahami memahami potensial listrik. Yang kelima, menjelaskan kelistrikan pada sistem saraf. Dan yang terakhir, memaparkan hewan yang mengandung listrik. Pada hari ini kita cukup membahas materi mengenai konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari serta interaksi antar muatan listrik. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran, Ibu ingin sedikit bertanya terlebih dahulu. Nah, kita sering sekali bukan mendengar istilah listrik. Ada yang tahu apa itu listrik? Iya, sebuah rangkaian yang berarus, benar sekali. Lalu apa itu statis? Tidak bergerak, diam, iya benar. Jadi, apa itu listrik statis? Iya, kepada Firman silakan dijawab. Iya, benar sekali apa yang dijawab Firman ya. Listrik statis adalah sebuah rangkaian yang berarus yang tidak mengalir, yang mana perpindahan arusnya terbatas. Nah, kita sudah tahu tadi bukan pengertian dari listrik statis. Tadi ada kata-katanya perpindahan arusnya terbatas. Nah, yang ingin Ibu tanyakan, perpindahan arus terbatas seperti apa yang dimaksud pada pengertian listrik statis? Iya, kepada Dina silakan dijawab. Iya, benar sekali apa yang dijawab Dina ya. Perpindahan arus terbatas ini maksudnya yaitu di mana muatan listriknya tidak bergerak atau diam. Nah, kita masih ingat bukan materi pembelajaran kita pada bab 4 sebelumnya, yaitu mengenai partikel, penyusun, benda mati, dan makhluk hidup. Nah, listrik ini erat sekali kaitannya dengan elektron dan juga proton. Nah, yang ingin Ibu tanyakan, bagaimana interaksi masing-masing muatan pada suatu bahan? Ya, kepada Teguh, coba dijelaskan. Iya, sedikit lagi, masih kurang tepatnya Teguh. Iya, kepada Suci, coba dilengkapi jawaban Teguh.
Iya, benar sekali apa yang dijawab Suci ya. Jadi, ketika dua buah benda saling didekatkan, maka akan terjadi interaksi muatan listrik pada kedua benda tersebut, baik itu interaksinya tarik-menarik maupun tolak-menolak. Jika interaksi terjadi tarik-menarik, berarti muatan jenis pada kedua benda tersebut berlawanan jenis. Jika dia tolak-menolak, berarti muatan jenis pada kedua benda tersebut sejenis, sehingga dia tolak-menolak. Nah, pada umumnya jumlah elektron dan juga proton pada suatu atom itu jumlahnya sama, sehingga atom-atom pada benda tersebut tidak bermuatan atau disebut juga dengan netral. Jika benda tersebut netral, bisakah benda yang netral tersebut diberi muatan? Lalu, kalau bisa, bagaimana caranya? Silahkan didiskusikan terlebih dahulu jawabannya. Ibu beri waktu 1 menit untuk mendiskusikannya. Bisa berdiskusi dengan teman sebangkunya atau teman di belakangnya. Dan jangan lupa dibaca buku paketnya juga. Oke, cukup waktunya ya. Nah, jadi apakah benda yang netral bisa diberi muatan? Ya, kepada Maya silahkan dijelaskan. Iya, bisa diberi muatan. Lalu bagaimana caranya benda yang netral ini diberi muatan? Iya, cara sederhananya yaitu dengan cara menggosokkan benda tersebut. Benda yang awalnya tidak memiliki muatan listrik bisa diubah dengan cara menggosokkan benda sehingga terjadi perpindahan muatan. Contohnya, pada dua buah batang kaca yang saling digosokkan yang sebelumnya tidak memiliki muatan, setelah saling digosokkan, ketika kita dekatkan pada sobekan-sobekan kertas, sobekan-sobekan kertas tersebut tertarik. Itu menandakan bahwa batang kaca yang sebelumnya tidak memiliki muatan setelah digosokkan memiliki muatan dan bisa menarik sobekan-sobekan kertas tersebut. Oke, pada minggu sebelumnya Ibu sudah menugaskan sebuah percobaan sederhana di rumah, yaitu mendekatkan telapak tangannya atau punggung tangannya pada layar televisi yang sedang hidup. Sudah dilakukan bukan di rumah? Lalu apa yang terjadi saat Ananda mendekatkan punggung tangannya pada layar televisi? Iya, bulu-bulu rambut di sekitar tangannya berdiri. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Coba dijelaskan. Iya, kepada Vina, coba dijelaskan. Iya, benar sekali apa yang dijawab Vina ya. Jadi, jika benda bermuatan listrik positif didekatkan dengan benda yang bermuatan listrik negatif, akan terjadi interaksi tarik-menarik. Nah, lalu jika dua buah benda yang muatannya sejenis, misalnya positif dengan positif atau negatif dengan negatif, maka akan saling tolak-menolak. Nah, pada kasus ini, bulu-bulu rambut yang ada di sekitar tangan kita tadi kan tertarik saat kita mendekatkan pada layar televisi. Ini menandakan adanya interaksi pada kedua buah benda tersebut, yaitu interaksinya tarik-menarik. Berarti jenis muatan pada kedua benda tersebut berlawanan jenis. Oke, kita sudah bahas materi mengenai konsep listrik statis dan interaksi antar muatan listrik. Selanjutnya kita akan membahas materi mengenai gejala listrik statis. Nah, kita sering sekali sering mendengar kata istilah gejala, baik itu gejala gunung meletus, gejala gempa, ataupun gejala-gejala lainnya. Nah, yang ingin Ibu tanyakan, apa itu gejala? Iya, sebuah peristiwa. Benar sekali ya. Nah, jadi, apa yang dimaksud dengan gejala listrik statis? Iya, benar sekali ya, adanya peristiwa aliran listrik akibat dari interaksi dua muatan. Kepada Teguh, coba diulangi lagi penjelasannya.
Kenapa Teguh menjawab hal demikian? Coba diberikan alasannya. Bagaimana dengan yang lain? Apakah setuju dengan jawaban Teguh? Iya, Maya. Coba Maya diberikan pendapatnya. Bagaimana interaksi yang terjadi pada gejala listrik statis? Iya, bisa saling tarik-menarik ataupun tolak-menolak antara muatan. Benar sekali ya jawabannya. Coba sekarang Ananda analisa apa hubungan antara gejala listrik statis dengan interaksi antar muatan. Iya, kepada Adi, coba dijelaskan. Iya, benar ya jawabannya. Gejala listrik dan interaksi muatan saling berhubungan. Karena saat terjadinya gejala listrik, interaksi kedua muatan, yang mana muatannya baik itu sejenis maupun berlawanan jenis. Lalu, bagaimana kita dapat melihat atau mengetahui jenis muatan listrik pada suatu benda? Iya, dengan cara menggunakan elektroskop. Benar sekali ya. Nah, apakah dalam kehidupan sehari-hari ada terjadi peristiwa gejala listrik statis? Iya, banyak sekali ya peristiwanya. Contohnya, iya, dua buah batang kaca yang saling digosokkan. Benar sekali. Ketika kita sedang menyisir rambut, ada terdengar suara gemerisik-gemerisik, itu menandakan adanya gejala listrik statis. Serta saat peristiwa api unggun, kita sering mendengar suara-suara saat api unggun tersebut dinyalakan. Itu semua merupakan gejala listrik statis. Selain itu juga ada pada peristiwa petir, pada penangkal petir juga itu merupakan dari penerapan gejala listrik statis. Nah, kepada Suci coba kembali dijelaskan penjelasan sebelumnya. Coba silakan Suci dijelaskan kembali. Iya, benar sekali apa yang dijawab Suci ya. Jadi, listrik statis adalah rangkaian yang memiliki arus yang perpindahan arusnya terbatas. Dan interaksi muatan antar listrik itu ada interaksinya sejenis maupun berlawanan jenis. Kemudian gejala listrik statis itu banyak sekali contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi pada peristiwa saat kita mendekatkan punggung tangan kita pada layar televisi, saat dua buah batang kaca yang saling digosokkan sehingga dapat menarik sobekan-sobekan kertas, dan masih banyak lagi contoh-contohnya. Oke, adapun manfaat kita mempelajari listrik statis yaitu agar kita lebih bijak lagi menggunakan listrik, karena pada kegiatan kita sehari-hari selalu bersinggungan dengan listrik. Kita juga lebih berhati-hati juga menggunakan listrik. Kita juga patut bersyukur kepada Allah karena berkat rahmatnya sebuah pemikiran yang luar biasa, karena berkat rahmat Allah sehingga manusia bisa menciptakan inovasi-inovasi yang luar biasa seperti temuan listrik ini. Adapun kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama yaitu mengenai konsep listrik statis. Listrik statis adalah sebuah rangkaian yang berarus yang tidak mengalir dan perpindahan arusnya terbatas. Kemudian ada interaksi antar muatan listrik, itu ada yang interaksinya tarik-menarik dan juga ada tolak-menolak. Jika interaksinya tarik-menarik berarti muatan jenis pada kedua benda tersebut berlawanan jenis. Jika dia tolak-menolak berarti muatan jenis pada kedua benda tersebut sama atau sejenis. Kemudian ada juga gejala listrik dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tadi ada dua buah batang kaca yang saling digosokkan, kemudian ada peristiwa petir, ada
ketika kita mendekatkan telapak tangan pada layar televisi, dan masih banyak lagi. Terima kasih kepada Anda semua karena pada hari ini sangat bersemangat sekali mengikuti pembelajaran kita. Karena apa? Karena dengan kita bersemangat mengikuti pembelajaran susah sekalipun bisa kita laksanakan dengan baik dan juga lancar. Untuk hari ini silakan dikerjakan soal-soal yang ada pada buku LKS-nya mengenai materi kita pada hari ini saja. Dan untuk tugas di rumahnya silakan dikerjakan soal-soal yang ada pada LKS-nya yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Untuk minggu depan kita akan memasuki pembelajaran baru mengenai konsep gaya listrik. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.